Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, ada salah satu kisah klien saya yang kemarin berikhtiar dengan bimbingan saya dengan memanfaatkan tasbih Karomah Ar-Rahman dengan niat ingin mengembalikan cinta suaminya yang diambil pelakor. Nah, waktu itu selain saya memberikan ijazah amalan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman untuk diamalkan rutin dan melakukan penyelarasan energi karomah, nah saya juga bekali beliau di sini dengan tips untuk berusaha bangkit dari keterpurukan dan berusaha bahagia dengan caranya sendiri. Entah itu dengan melakukan hobinya, sibuk dengan aktivitas positif, fokus dengan anak dan sebagainya. Ya, tujuannya ya supaya beliau di sini tidak terkungkung dengan luka batinnya dan supaya hati beliau di sini itu lebih netral sehingga lebih mudah untuk memberikan perlakuan yang baik untuk meluluhkan suaminya tanpa melibatkan rasa bapernya. Beliau jalani semua tips saya tadi, Bun. Beliau berikan yang terbaik untuk suaminya sesuai dengan buku panduan tasbih Karomah Ar-Rahman yang saya sertakan ketika beliau memaharkan tasbihnya. Karena saya melihat beliau di sini tuh disiplin sekali dalam mengikuti arahan saya. Ya, nggak banyak protes gitu ya Bun, nggak banyak bertanya, saya jadi bisa memprediksi bahwa ikhtiar ini itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya meyakini Bun, orang yang mau diarahkan, mau dibimbing dan menjalankan bimbingan dengan sungguh-sungguh itu biasanya hatinya akan sangat sumeleh dan pasrah sama Allah. Dan Allah itu yang mencintai orang-orang yang tawakal. Nah, di tengah perjalanan ikhtiar ini sekitar sesi ke-5 atau ke-6 gitu ya Bun, bimbingan saya, suami beliau ini yang awalnya jarang di rumah, gak betah dekat-dekat sama beliau, suka marah-marah. Nah, ini pelan-pelan mulai mengalami perubahan positif dalam dirinya. Emosinya sudah mulai terkontrol, sudah mulai bisa menahan lidah untuk tidak bicara kotor ke istrinya. Bahkan dari segi kehangatan dan perhatian itu sudah mulai muncul dari dalam diri suami. Dan ketika saya lihat perkembangan aura dalam diri istri alias klien saya sendiri ini, itu saya merasakan perubahan yang cukup menakjubkan. Aura beliau itu begitu cerah, begitu seger, damai, tenang, seolah-olah hatinya ini tuh merasa bebas Bun, merdeka. Ternyata beliau tidak hanya menjalani amalan zikir yang saya ijazahkan, tapi juga melakukan ibadah-ibadah sunnah yang saya rekomendasikan mulai dari tahajud, duha, tilawah Al-Quran, mendengarkan pengajian dan sebagainya. Dan semua itu beliau lakukan secara istiqomah selama tidak berhalangan. Ya, dan saya cukup maklum dengan perkembangan pesat beliau ini. Tapi Bun, yang membuat saya heran adalah ketika suaminya ini mulai menunjukkan perubahan positif, beliau malah merasa itu bimbang untuk melanjutkan ikhtiarnya dan merasa ingin bercerai dengan suaminya. Oke, saya bacakan WA beliau ya Bun. Beliau sendiri itu sudah mengizinkan WA ini untuk dipublikasikan. Terus terang suami saya saat ini sudah berhenti selingkuh. Dan alhamdulillah Bun, beliau juga sudah berubah jadi lebih baik, lebih mesra dan lebih perhatian sama saya. Bahkan saya sering ditawari makan di luar, dibelikan tas, dibelikan sepatu, diajak jalan. Tapi kenapa ya, saya kok malah jadi nggak butuh itu semua. Saya merasa sudah cukup dekat sama Allah. Saya khawatir kedekatan saya dengan suami saya nanti akan mengganggu hubungan saya dengan Allah. Jadi saya sempat berpikir, gimana kalau saya bercerai saja? Toh saya bisa menafkahi diri saya dan anak-anak saya. Baik, chat inilah yang bikin saya kaget Bun. Saya merasa sayang sekali kalau harus bercerai. Kalau Bunda ada di posisi beliau, apa yang akan Bunda lakukan? Setelah chat itu muncul, beliau menemui saya di kantor. Dan ketika di kantor, ya saya bilang sama beliau, Bunda, saya bisa memahami apa yang Bunda rasakan. Saat ini, ya Bunda sedang merasa sangat disayang Allah dan diutamakan oleh Allah sehingga dunia ini tuh rasanya nggak ada apa-apanya, termasuk cinta suami Bunda. Tapi Bunda harus paham, kalau Bunda memilih jalan perceraian, sedangkan suami sudah ada di jalan taubatnya, bukankah itu artinya Bunda malah membuka pintu setan? Justru di sini setanlah yang akan bergembira karena merasa berhasil menjalankan tipuan yang sangat halus melalui kenikmatan yang Bunda rasakan saat ini. Bukankah akan lebih baik jika Bunda itu kembali kepada suami dan memaafkannya?
Bukan atas dasar keinginan dan selera Bunda sendiri, tapi karena ingin menegakkan syariat Allah. Jadi kalau menurut saya, dengan langkah ini, Bunda justru akan lebih disayang sama Allah. Bunda bisa terus mendekat kepada Allah melalui jalur pengabdian kepada suami. Dan saya melihat Allah itu sedang membukakan jalannya melalui kembalinya suami Bunda. Ya, beliau waktu itu tampak manggut-manggut dan menyerap apa yang saya sampaikan. Dan saya melanjutkan, Bun. Satu hal yang perlu Bunda pegang, ketika Bunda berusaha merajut kembali keharmonisan rumah tangga, maka niatkan ini semua supaya Allah semakin mencintai Bunda, sehingga Bunda tidak hanya mulia sebagai hamba, tapi juga mulia dalam menjalankan peran sebagai istri yang soleha. Dan ketika Bunda mendapatkan predikat istri soleha, maka Allah itu akan bukakan pintu-pintu surganya dari jalur manapun yang Bunda suka. Ya, bukankah itu impian setiap istri yang beriman, Bun? Beliau di situ tampak mengangguk-angguk dan senyumnya itu tampak merekah, Bun. Ya, dan setelah basa-basi sedikit, beliau akhirnya pulang dengan wajah yang berseri, lega dan lebih plong. Dalam hati, saya turut mendoakan agar rumah tangga beliau itu selalu diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ya, Bun, klien saya tadi. Jadi buat para sahabat Bunda yang sedang ada di fase yang sama dengan yang dialami oleh klien saya tadi, silahkan Bunda boleh ikut bimbingan dengan saya. Silahkan Bunda bisa hubungi saja Mbak Dinda melalui nomor yang ada di sini. Ya, semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat ya untuk para sahabat Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.